Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, salah satu contoh kecenderungan fatal yang dilakukan oleh manusia, yakni menyukai sesuatu yang sesungguhnya buruk atau sebaliknya membenci sesuatu yang sebenarnya baik, adalah soal riba atau bunga bank. Lihatlah, sesuatu yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas dinyatakan sebagai haram, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, ini hari menjadi sesuatu yang bukan hanya disukai, disenangi, bahkan diburu. Lihatlah bagaimana kalau ada sebuah bank yang menawarkan suku bunga yang lebih tinggi, maka pasti akan berbondong-bondong nasabah itu memindahkan dananya dari bank lama ke bank baru yang memberikan bunga yang lebih besar tadi itu. Jadi jelas sekali bagaimana manusia menyukai sesuatu padahal itu buruk. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bukan hanya buruk dalam arti bahwa itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga buruk dalam arti bahwa fakta menunjukkan bunga itu adalah sumber labilitas ekonomi. Abdul Muhsin Thohir Sulaiman dalam buku Ilajul Muskilah Al-Iqtisadiyah bil Islam menyebut riba itu sebagai sumber labilitas. Kalau sebuah ekonomi yang dibangun di dalam sistem ribawi itu tumbuh, maka kata dia tumbuh menuju puncak untuk selanjutnya akan jatuh. Jadi pertumbuhan ekonomi dalam sistem ekonomi yang bertumpu pada riba itu pertumbuhan yang bersifat siklik. Jadi puncak lalu dia jatuh, begitu seterusnya. Dan itu pula yang terjadi pada masa sekarang ini. Meski siklusnya itu berbeda-beda. Ada yang siklusnya 7 tahunan, untuk negara-negara yang secara ekonomi lebih kuat, siklusnya bisa sampai 25 tahunan. Tetapi dia tidak pernah sungguh-sungguh stabil. Dan data juga menunjukkan bahwa dalam 100 tahun terakhir lebih dari 20 kali krisis ekonomi terjadi. Itu artinya kurang lebih sekitar tiap 5 tahun sekali krisis itu terjadi, dan semua dimunculkan atau ditimbulkan oleh riba. Karena itu pemirsa yang budiman, sungguh sebuah kerugian yang luar biasa ketika manusia dia tidak lagi memperhatikan petunjuk yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha tahu. Manusia memperturutkan hawa nafsunya sampai dia pada satu keadaan di mana dia mengambil sesuatu, dia menyukai sesuatu padahal itu buruk, bukan hanya bagi kehidupan dia di akhirat, tapi juga dalam kehidupan di dunia ini. Karena itu bagi kita seorang muslim tidak ada kata lain kecuali kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dengan erat, seerat-eratnya, karena itu adalah jaminan bagi keselamatan kita hidup di dunia hingga tiba di akhirat kelak, insya Allah. Demikian pemirsa yang budiman, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.